Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fillah, selamat pagi menjelang siang ya. Kali ini Menara Siar Muslim DS akan mencoba mengcounter videonya si Walabu ya, yang live kemarin tentang topik yang sama, yaitu dia ingin melakukan serangan adu domba terhadap YouTuber-YouTuber Islam. Nah, topik bahasannya yaitu Bang Nandar tidak didukung oleh teman-temannya YouTuber seperti Bang Juma, HMC, Uniriva, Triun Slayer, kemudian eh, Ustadz Kainama, Ustadz Manahem Ali, kemudian banyak lah yang dia sebutkan ya, dan mungkin dia merasa bahwa inilah apa ya eh, momennya untuk mencoba memframing atau berusaha untuk mengadu domba, karena dia merasa telah melakukan hal yang sama, yaitu mengadu domba terhadap Kristen, terhadap YouTuber-YouTuber Kristen, dan ini cukup mengagetkan semua jagat raya di kalangan YouTuber-YouTuber Kristen ya. Si Walabu ini adalah pemeran yang berusaha untuk melakukan serangan Davide et Impera di kalangan internya dia sendiri. Tujuannya untuk apa? Hanya untuk mencari donasi, dan banyak yang menonton di channel-channel dia karena mungkin merasa bahwa dialah yang paling berani ya, dan paling pintar, paling jago, yang lain tidak ada apa-apanya. Dan di kambing hitamkan adalah si Timothy. Ya, ini si Timothy juga sama sebenarnya kelakuannya itu kayak si Walabu ini. Hanya si Timothy itu kelemahannya dia tidak punya channel, sehingga dia tidak bisa melakukan narasi-narasi apa yang seperti si Walabu lakukan. Dan sangat luar biasa si Walabu ini untuk melakukan adu domba di internalnya Kristen. Nah, ini si Walabu nih. Ini teman-teman Kristen nih. Sebaiknya kalian itu stop donasi terhadap si Walabu ini, karena si Walabu ini adalah biang untuk pemecah belah. Berhasil di internalnya di kalangan Kristen, YouTuber-YouTuber Kristen. Sekarang dia berusaha untuk mencoba ya melakukan hal yang sama di kalangan YouTuber-YouTuber Islam. Nah, supaya bisa lebih jelas lagi, kita lihat videonya si Walabu ini. Oke, Yohan Pila, sebentar saya akan coba nyalakan dulu ya. Jonathan Nandar, Yesus menikah. Nah ini. Benarkah Yesus menikah? Di bawahnya tanda tanya ya. Kalau dulu kan Yesus terbukti Yesus menikah. Maka di sini benarkah Yesus menikah ya? Banyak belum ini macam lah ya. Jadi saya mendengar dari Intel ya, Intel pula. Dari orang-orang yang berwenang lah, bahwa Jonathan Nandar ini sudah mulai menghapus-hapus beberapa videonya yang sangat menghujat ya, kawan-kawannya. Dia pun sudah mulai berbenah-benah diri ya. Bagi saya sih nggak masalah, memang harus seperti itu keadaannya ya. Hanya saja memang dalam hal ini dia memang tidak dalam posisi yang menguntungkan ya. Saat ini dia boleh kita katakan ya, orang bilang dikejar-kejar sih, menurut saya terlalu itu ya, terlalu riskan untuk mengucapkannya. Tetapi yang penting yang saya lihat adalah bahwa teman-teman dari Jonathan Nandar ini sudah tidak peduli lagi sama Jonathan Nandar. Nah, ini mulainya ya. Dia berusaha untuk memulai melakukan serangan adu domba. Dikatakan bahwa
teman-temannya itu sudah tidak peduli terhadap Yonatan Nandar, katanya seperti itu. Ini kita mesti hati-hati ya. Makanya saya perlu untuk mereaksi video si Walabu ini, karena ini eh, kalau misal ada youtuber-youtuber Islam yang mudah terhasut gitu ya, itu bisa berbahaya. Cuman kita akan yakin, seyakin-yakinnya bahwa umat Islam itu tidak mudah dihasut atau diadu domba dari pihak eksternal. Makanya si Walabu ini harus banyak belajar ya, harus banyak belajar bagaimana caranya ya untuk menghasut orang-orang Islam. Kalau dari eksternal itu sesuatu yang sejarah pun menyatakan tidak ada yang berhasil ya. Bahkan di kalangan internal pun juga kita sudah dikasih tahu sama Nabi kita Nabi Muhammad SAW, banyak tanda-tanda ya orang yang menyusup dari luar ke dalam. Makanya untuk si Walabu ini kamu harus banyak membaca dan mencari literatur tentang Islam. Islam sama sekali tidak mudah dihasut atau diadu domba ya. Kali ini kamu akan coba berusaha untuk mengadu domba setelah berhasil mengobrak-abrik channelnya Christuber ya, sehingga bisa dibilang porak-poranda lah, hancur lebur lah ya channel-channel Christuber ini. Kelihatan si Bom sekarang itu penontonnya jadi jauh menurun ya. Ini atas tindakan siapa ya? Tindakan si Walabu ini. Si orang si pengadu domba ini, dia berusaha untuk memojokkan si Timothy, katanya dia pengadu domba, padahal dia sebenarnya adalah dalang pengadu domba, sehingga dia berhasil untuk mengadu domba. Gak tahu apakah si Walabu dengan si Timothy ini ada istilahnya di balik itu ada kong kali kong, sehingga si Timothy itu berusaha untuk mencoba menghasut yang lain atas hasutannya si Walabu. Jadi kelihatan kelihatan banget orang-orang apologet Kristen ini tidak melakukan akal yang sehat, tidak bisa mencerna atau memahami satu sama lain terhadap teman-temannya ini. Jadi ya wajar lah kalau dibilang oten. Oke, kita lanjut lagi ya. Kenapa saya katakan tidak perlu lagi? Saya sudah ngecek beberapa channel ya kawan-kawannya. Coba saya carikan dulu di sini ya. Saya buka misalnya Zulkifli. Nah ini. Dari judulnya saja si Kifli ini pun kan mengerikan kawan ya. Yesus mengajarkan tauhid, tapi anehnya Kristen ajarkan kesyirikan dan triteos. Biar sajalah, dia membuat 73505 ya. Zulkifli Emabas. Kita lihat Zulkifli Emabas. Zulkifli Emabas dalam satu hari bisa dia buat tayangan sampai sepuas-puasnya lah ya. Kadang 5, kadang 6, kadang 7 ya. Tetapi kalau kalian lihat video Zulkifli Emabas ini, tidak sedikit pun dia mau membicarakan si Nandar bili-bili bala-bala bolo-bolo. Kawan-kawan, mengapa demikian dia tidak mau sedikit pun membicarakan si Nandar? Ya karena bagi dia si Nandar ini hanyalah badut dan saingan hidup dia. Karena secara subscriber mereka beda 11.000 ya. Si Nandar juga 220 dan tidak sedikit pun dia memberi dukungan kepada si Nandar di sini ya. Nggak ada ya kawan-kawannya. Bahkan diambilnya pula ini foto siapa nih, kayak Pak Jokowi. Oke, Firman Bila. Kita pingin ketawa ya kelakuannya si Walabu ini. Bayangkan di channelnya Bang Juma katanya tidak membahas terkait dengan
Bang Yonatan Nandar. Apa yang mau dibahas gitu, bukan ya bahas dijadikan sebuah konten yang mungkin nantinya ada yang mau nonton, kemudian ada yang melike, dapat AdSense. Itu sesuatu yang tidak, menurut orang-orang Islam itu tidak punya etika gitu kan. Kenapa? Hampir semua ya, seperti kasus waktu ada kasus si MKC dengan Ustadz, eh jadi lupa lagi, dengan Ustadz, ya ustadznya sendiri kita tidak dibahas gitu, karena bukan untuk jadikan topik, jadikan konten, tapi kita harus mensupport gitu kan terhadap beliau, bukan kita memberikan dukungan terus kita bikin channel. Itu sesuatu yang ya kalau kita bilang tidak ada otaknya gitu ya, ya seperti itu. Jadi seperti kayak Bang Juma, di channel Bang Juma ini tidak akan pernah membahas terkait kasus-kasus yang sedang dijalani atau dilakukan oleh Bang Yonatan Nandar, karena itu menyangkut masalah hukum. Kita tetap akan membuat konten hanya untuk menyampaikan kebenaran ya, untuk memberikan edukasi kepada teman-teman ya. Nah, kalau semacam hal kasus seperti itu kita bukan dijadikan sebuah konten, tapi kita harus memberikan dukungan, kita mendoakan. Ya, adapun kita koordinasi tidak mungkin untuk dipublikasikan. Itu bedanya. Jadi etika yang kita utamakan ya. Nah, kembali ke topik yang si Walabu sampaikan terhadap channelnya Bang Juma ya. Terus dia memframing bahwa kenapa Bang Juma itu tidak mengangkat topiknya Bang Yonatan Nandar, dan dia berpikir mungkin katanya, kata si Walabu sendiri, ini tidak menguntungkan gitu. Emang ini jualan. Kita itu bukan jualan Walabu. Di sini orang-orang Islam atau YouTuber Muslim membuat channel itu bukan jualan. Kita ini hanya untuk mencapai menyiarkan kebenaran ya. Kita hanya ingin dapat ridho Allah, kita ingin berkontribusi melawan hujatan-hujatan yang membenci atau menghina Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW ya, dan mengkonter subhatan-subhatan seperti kamu ini gitu kan, menghasut seperti kamu ini, sehingga umat Islam jangan mudah diadu domba. Itu seperti itu. Jadi sesuatu yang tidak mungkin ya, mengangkat topik tentang proses atau kasus yang sedang Bang Yonatar tangani seperti ini, tidak mungkin dijadikan konten oleh Bang Juma. Bahkan saya sekalipun yang notabene-nya istilahnya orang yang masih barulah, masih belajar, itu berpikir ngapain gitu kan untuk mengangkat topik yang sedang dilakukan atau dijalankan terkait kasus-kasus yang ditangani oleh Bang Nandar. Tapi kita memberikan support dan dukungan melalui doa, atau kita telepon langsung. Ngapain, buat apa kita dijadikan konten ini? Malah itu memalukan buat diri kita sendiri seperti ini. Jadi bukan memberikan dukungan semata-mata, tapi hanya mencari perpuluhan atau seperti kamu ini untuk mencari donasi. Umat Islam tidak seperti itu. Walaupun kita hidup pas-pasan, hidup sederhana, tapi tidak mungkin untuk mengemis-ngemis ya, kelihatannya mewah atau besar atau orang keren, tapi tidak lain adalah seorang pengemis yang dikemas dengan channel YouTube. Nah, ini adalah kamu sendiri ya Walabu. Oke, di sini si Walabu berusaha untuk memframing dan mengadu domba antara Ustadz Juma dengan Bang Yonatan Nandar. Ingatkan lagi, umat Islam tidak mudah terpengaruh atas framing kamu yang melakukan serangan untuk mengadu domba. Oke, kita lanjut lagi video si Walabu ini. Kowi kulit dikasih apa di tengahnya itu hitam-hitamnya. Nah, jadi kawan-kawan, di sini yang saya lihat, sudah saya putar-putar videonya, dia tidak sedikit pun menyinggung yang namanya Sinandar dan Dioliva. Kenapa hal ini dilakukan Zulkifli? Karena Zulkifli tahu
bahwa itu bukanlah hal yang menguntungkan apabila dia membahas-bahas di Oliva dan Sinandar ya. Bagi dia Sinandar ini tidak lebih dari kutu kumpret ya, yang tidak perlu untuk dibahas-bahas. Maka si Zulkifli ini kelihatan orangnya egois, dia memikirkan dirinya sendiri, dia takut melawan arus. Kenapa? Karena masjid yang dia bangun belum selesai. Baik, kita coba jawab lagi ya terkait pernyataan si Walabu terhadap Ustadz Juma dan menyatakan bahwa Ustadz Juma egois katanya, memikirkan diri sendiri. Justru ini yang kamu lakukan. Kamu itu hanya mencerminkan diri sendiri tapi dilempar ke orang lain gitu. Kamu yang egois, kamu yang memikirkan diri sendiri. Apa faktanya? Apa buktinya? Buktinya saudara-saudara kamu, channel-channel para Kristuber ya, kamu obrak-abrik, kamu adu domba sehingga mereka semua luluh lantah. Semua mereka pada berantem atas tindakan kamu ini. Artinya kamu yang egois dan kamu yang memikirkan diri sendiri untuk mencari donatur sehingga donatur-donatur dari channel-channel terkristuber akan lari ke tempat kamu. Itu camkan. Itu jawabannya. Kebalik ya. Bukan Ustadz Juma tapi kamu sendiri. Jadi kamu termakan atas omongan kamu sendiri. Walabu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi video ini sebenarnya tidak begitu ini ya, tidak begitu apa ya, membahayakan. Hanya saya geli aja gitu untuk mereaksinya gitu. Lagian kali ini tidak ada pokok bahasan. Terus saya juga memantau jangan sampai si Walabu ini melakukan framing-framing terhadap YouTuber-YouTuber Islam ya. Jangan sampai kita terpengaruh sama si Walabu ini karena dia coba berusaha ingin menyerang YouTuber-YouTuber Islam dan berusaha ingin mengadu domba gitu kan, sehingga dia akan mendapatkan bagi donaturnya itu wah si Labu pemberani, si Labu pintar gitu, padahal ini sangat memalukan gitu kan. Jadi coba Walabu kamu baca lagi literatur Islam, atau mungkin juga kamu pingin paham lagi tentang Islam, bacalah ayat suci Al-Quran ya, karena di situ menyadarkan diri kamu sendiri ya. Dengan membaca Al-Quran tidak seperti kata si Deolipa, kalau membaca Alkitab itu menambah bodoh. Nah di Al-Quran itu sebaliknya. Sering kita membaca Al-Quran maka kita akan dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi seorang yang pintar, yang memiliki wawasannya lebih luas, kemudian mempunyai nalar yang cukup bagus. Ya banyaklah. Jadi Walabu sekali lagi kamu banyaklah mencari literatur Islam ya kalau kamu pingin melakukan serangan-serangan terhadap orang-orang Islam. Dan orang-orang Islam itu tidak mudah dihasut, apalagi orang seperti kamu ini hanya untuk mencari perut dengan memframing. Tidak layaknya kamu ini adalah seorang pengemis ya, seorang pengamis yang dikemas dengan YouTube. Oke, Iwan Villa, kita lanjutkan lagi videonya. Jadi sekali lagi ya, video si Walabu ini sebenarnya tidak ada apa-apanya, cuman saya berhak untuk menjawab atau mengcounter ke si Walabu ini. Jadi biar si Walabu paham gitu bahwa di internalnya di dalam Islam itu tidak mudah seperti yang dia lakukan gitu kan, untuk melakukan serangan adu domba. Dan tidak mungkin juga ya sesuatu yang istilahnya seseorang memiliki masalah atau sedang menangani masalah terus kita coba kemas di dalam suatu konten dan konten itu kita jual, itu suatu tidak mungkin, itu tidak beretika, artinya tidak beretika. Kita paham ya? Kita tidak mungkin membahas kasus Bang Nandar karena kita tidak memiliki etika ya. Kalau ada yang melakukan itu artinya tidak memiliki etika. Tapi kalau
sudah memiliki suatu kesimpulan ya, atau mungkin kemarin dari awal itu hal yang wajar lah, seperti yang dilakukan oleh HMC mengklarifikasi gitu kan. Dengan YouTube channel ini kita lebih praktis ya, tapi dengan berusaha untuk membuat konten kasus demi kasus ini enggak ada ininya istilahnya, enggak ada edukasinya gitu kan. Nanti kita akan coba di publikasikan lagi ke YouTube, mungkin antara Bang Nandar dengan teman-teman YouTuber muslim membahas hasilnya seperti apa, dan itu disampaikan ke publik. Itu hal yang wajar, dan itu kita nggak akan berlarut-larut untuk membahas berikutnya gitu kan, seperti itu walabu. Nah, adapun teman-teman dari Islam, kita tetap memberikan dukungan, memberikan doa, memberikan support, tapi tidak dibuatkan konten atau topik yang dijadikan mungkin jadikan nilai jual, seperti itu tidak mungkin ya, karena kita umat Islam mempunyai etika sopan santun yang baik. Oke, lanjut. Dan nanti tidak dibangunkan Allah rumahnya di sorga ya, dia takut sekali kawan-kawannya. Maka dari itu, karena dia ketakutannya itu, dia tidak mau membahas-bahas si Nandar. Dan yang kedua, Zulkifli ini sadar kawan bahwa dia si Zulkifli ini dia sadar bahwa dia juga hanya seorang penghujat atau kutu kumpret ya. Kalau dalam berdebat mulutnya itu terlalu tajam si Zulkifli ini ya. Nah, ini kita lihat tidak ada sedikit pun ya, tidak ada sedikit pun dukungan yang dia berikan kepada si Nandar ya. Jadi orang ini memang sangat tamak ya dan culas. Kawannya sudah menderita, dia tidak ada. Tapi kalau kalian mau minjam uang kawan, datangi Zulkifli. Oke. Di sini si Walabu itu punya iri dan dengki atau syirik lah, karena dia melakukan framing ya terhadap Ustadz Juma. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena konten dia itu jauh di bawah Ustadz Juma. Nah, di sini dia ada indikasi syirik atau ketidakmampuan ya. Apa yang dilakukan Ustadz Juma itu jauh lebih, aduh, si Walabu itu nggak ada apa-apanya. Karena dia ini yang berpikir di dalam otak dia itu hanya materi. Ketika ada orang yang berhasil sukses dan meraih keuntungan lebih banyak, dia iri. Akhirnya dengan segala macam cara dilakukan seperti ini, menjelek-jelekan Bang Juma. Padahal kita semua tahu ya bahwa Bang Juma itu adalah sosok guru yang tidak mungkin ya untuk melakukan hal yang tidak sepatutnya apa yang disampaikan oleh si Walabu ini. Justru si Walabu inilah adalah otak kerdil yang tidak bisa mencerna ya. Dia hanya pikirannya itu adalah uang dan uang, mengharapkan donasi. Kalau tidak donasi, dia melihat orang lain menerima donasi, dia iri gitu kan. Hanya kemampuannya seperti itu doang gitu kan. Dia hanya iri melihat orang lain sukses dan berhasil. Nah, kalau orang iri seperti ini dan tidak mampu atau otaknya itu tidak bekerja bagaimana melakukan kreativitas ya, apa yang dilakukan sehingga dia muncullah idenya itu untuk menghasut dan mengadu domba, sehingga apa yang dilakukan sama si Walabu ini di kalangan YouTuber Kristen berhasil karena dia iri terhadap si Bom Bom, terhadap si Paul Jang, mungkin terhadap siapa lagi, oh si anak Batak itu mulai naik sama dia langsung dihajar gitu kan. Seperti itu gitu kan. Si Walabu ini justru yang hanya dia memikirkan dia sendiri, bagaimana dia bisa menafkahi anak istrinya dengan cara mencari donasi untuk dikasihani dia sendiri. Kemudian setelah itu dia coba mengadu domba ya, kalau ada temannya yang berhasil. Seperti itu Iwan Pila. Di sini dia mencoba ya. Sekarang dia lagi memframing, mengadu domba Ustadz Juma dengan Bang Nandar. Nah, berikutnya dia akan membahas terkait HMC dengan Bang Nandar katanya. Oke, videonya kita simak lagi ya. Tapi
Ini sekali lagi, ini video ini tidak ada apa-apanya, tidak ada edukasinya ya. Ini hanya saya berusaha untuk coba melawan si Rudi menjawab. Mudah-mudahan ini adalah mewakili dari teman-teman semua ya. Jangan sampai teman-teman semua itu terpancing emosi atau apa ya, mudah terhasut lah. Jangan, cukup kita jawab dengan video ini saja ya. Semoga dengan video ini si Walabu semakin sadar dan semakin malu. Ternyata di dalam Islam oh seperti itu gitu. Begitu. Oke, kita lanjut. Wah pasti dikasihnya itu. Ah ya, kalau misalnya si Nandar, Jukipli pinjamlah uangmu, ah itu dikasih kawan. Tapi kalau misalnya Jukipli, bantulah Jukipli, aku lagi kesusahan ini, wah nggak akan dibalas-balas itu kawan. Makanya dia tidak membahas si Nandar sini dengan asumsi ya bahwa dia tidak ada ikatan sama si Nandar, tidak ada hubungan. Ya, itu kan urusan si Nandar, bukan urusan si Jukipli, ya kawan ya. Jadi kalian jangan terlalu berharap banyak sama Jukipli ya Nandar. Aku kasihan lihat si Nandar ya. Sekarang kita lanjut lagi kawan, ini ke si Si Walabu ini katanya, kalian jangan berharap banyak terhadap Bang Juma gitu kan. Lah, apa yang kamu lakukan itu tidak seperti itu, Rudi. Justru orang-orang Islam ya, di mana ada sahabatnya atau temannya yang coba lagi berjuang atau mensiarkan agama Islam ya, justru kita dukung gitu, kita bantu. Bukan kita yang pingin berharap dari orang yang sedang berjuang. Itu otak kamu tuh di mana gitu. Justru yang ada simpatisan saya terhadap Ustadz Juma itu membantu ya, bukan kita yang mengharapkan dari Bang Juma. Kebalik. Jadi otak kamu emang harus dibersihkan gitu. Coba dengan membaca Al-Quran, insya Allah otak kamu bisa lebih kembali normal lah gitu kan. Dia memframing, katanya jangan banyak berharap pada Ustadz Juma. Berharap apa? Kalau berharap mencari ilmu, mendapatkan ilmu pasti. Tapi kalau berharap dengan mengharapkan materi dari Bang Juma, ya sorry tuh, saya di Islam tidak seperti itu, Rudi. Ya, tidak seperti kamu yang mengemis-mengemis. Mungkin ini sepertinya apa, pengalaman pribadi kamu mungkin ya, mengemis-ngemis terhadap pendeta atau gitu mana lah istilahnya. Terus kamu tidak dikasihani, akhirnya kamu kecewa. Sorry Rudi, orang-orang Islam tidak seperti itu. Justru orang-orang yang berjuang di jalan Allah kita harus dukung, kita support. Tapi bukan berarti kita mempublikasikan, karena di Islam itu ada prinsip ketika tangan kanan memberi, tangan kiri itu kita tidak perlu tahu. Ya, bukan seperti di kalangan kekristenan. Kayak contoh menyumbang kasus si MKC, wah dengan lantang, oh, saya berdonasi sekian sekian. Itu menurut kita aduh bodoh gitu kan, tindakan yang bodoh, tindakan yang hanya pingin di apa ya, dilihat sama orang bahwa seorang yang besar gitu. Bukan begitu di mata Allah. Itu di dalam Islam itu semua manusia di mata Allah itu rendah. Makanya ketika kita melakukan tindakan seperti itu, kita harus berpikir lebih rasional. Oke, Wan Pila, di sini apa, untuk lebih jelasnya tidak perlulah kita bahas panjang-panjang, karena di video ini si Walabu hanya ingin mencoba mengadu domba di kalangan YouTuber Islam. Tapi sekali lagi, di dalam Islam itu tidak mudah dihasut, apalagi dari pihak eksternal. Adapun yang menyusup ke dalam internal pun juga kita sudah tahu tanda-tandanya. Sekian video dari saya, berhubung ini udah masuk ke jam masuk siang ya, kita harus banyak aktivitas lain.
Dan semoga dengan video ini si Walubu tersadarkan dan tidak akan lagi melakukan hal yang bodoh yang dilakukan. Baik Ikhwan Filah, terima kasih atas dukungannya. Untuk sahabat-sahabatku yang sudah like, mensubscribe, kemudian memberikan komentar, men-share, serta memberikan kritik, itu sangat luar biasa ya bagi Muslim DS channel ini. Dan di Muslim DS ini akan terus menerus menyampaikan atau dan mengcounter hujatan-hujatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab serta menyampaikan kebenaran. Islam adalah agama yang benar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.